statement atau ucapan-ucapan yang menyamakan bentuk negara khilafah dengan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya, ya. Ada yang mengatakan khilafah itu dulu sudah dipraktekkan di masa Romawi. Ada yang mengatakan bahwa republik seperti yang saat ini itu sudah memenuhi syarat atau sama dengan khilafah. Jadi saudaraku, persamaan itu tidak tidak sama dengan identik, ya. Persamaan tidak sama dengan identik, ya. Kalau persamaan dia mungkin ada satu dua kesamaan antara dua hal, ya. Tapi kalau identik secara keseluruhan dia sama, tidak ada perbedaan sama sekali, ya. Jadi ini jadi ketika kita bilang bahwa ini sama dengan khilafah, sama dengan ini, kalau maksudnya itu adalah tadi ini ada persamaan, tentu ada, ya. Karena dalam sebuah pemerintahan itu pasti harus ada hal-hal yang sama ada, ya. Tidak bisa ada pemerintahan tanpa hal ini, ya. Maka di situ dia menjadi sesuatu yang wajib ada bagi seluruh bentuk pemerintahan. Pokoknya adanya seorang pemimpin, ya, kepala negara yang dengan istilah-istilah lain, nah itu harus ada, ya. adanya pasukan atau militer, kekuatan militer itu pasti ada. Adanya kemudian bagian-bagian yang mengurusi suatu urusan-urusan atau yang kita kenal dengan kementerian atau departemen, itu dibutuhkan ada bagi seluruh bentuk pemerintahan, ya. Karena memang itu, ya, pemerintah itu tujuannya untuk mengurus, ya. Maka badan-badan yang untuk mengurus ini harus ada, ya. Tapi apakah karena ada kesamaan di sini maka kita bilang bahwa ini sama dengan ini, karena ini sama dengan ini, karena ada sama-sama ini? Tidak, ya. Kalau dalam bentuk pemerintahan itu kita akan menemukan adanya kekhasan, ya, kekhasan yang ada pada suatu bentuk pemerintahan yang tidak akan mungkin mau diambil oleh bentuk pemerintahan yang lain. Dia tidak akan mau, tidak akan dia akan menolak sesuatu yang ada di bentuk pemerintahan yang lain ini, ya. Inilah yang disebut dengan kekhasan, ya, khas dia. Dan disinilah kita akan melihat bahwa dia bentuk negara atau bentuk pemerintahan khilafah itu berbeda, ya, berbeda dari bentuk-bentuk yang lain. Dari sisi tadi ini ada sesuatu di dalam khilafah itu yang tidak akan mungkin mau dipakai atau diterapkan di bentuk-bentuk negara-negara lain, bentuk pemerintahan lain. Apa itu, ya? Sebenarnya ada beberapa, ya. Kita di sini hanya fokus kepada satu hal saja, ya. Tentang kalau dia pemerintahan itu hal yang paling mendasar di situ adalah penentuan dalam bentuk pemerintahan itu siapa yang berdaulat di dalam negeri, ya, di dalam sebuah pemerintahan, ya. Apakah dia bentuk kerajaan, bentuk republik, bentuk khilafah dan lain-lain, ya. Itu yang ini, ya. Dan kalau kita melihat di sini yang kita temukan itu adalah ketika umpamanya kita bilang seperti Romawi, ya, itu kan bentuknya kerajaan, ya. Dan siapa yang berdaulat dalam kerajaan? Kerajaan itu yang berdaulat itu adalah raja. Apa sih sebenarnya definisi berdaulat ini? Definisi berdaulat ini adalah siapa yang membuat hukum, membuat aturan di dalam negeri itu, di dalam pemerintahan itu, dalam jenis negara itu, ya. Maka kalau dia kerajaan, raja itu dia punya hak penuh, ya, untuk membuat aturan apapun yang hanya itu munculnya dari keinginannya sendiri, ya. Walaupun mungkin ada dia di situ di dalam kerajaan, kita kenal ada penasehat, itu hanya tempat dia mencoba mencari masukan aja, tapi itu tidak, pendapat dari itu bisa diabaikannya, bisa diambilnya, ya. Makanya sering disebut itu dalam bentuk kerajaan itu dia seluruh
ucapan yang keluar dari lisan seorang raja itu langsung menjadi undang-undang, langsung menjadi aturan ya. Dia bisa mengucapkan A hari ini ya, kemudian seminggu lagi dia kemudian bilang B yang bertentangan dengan A, itu langsung yang A itu tidak dipakai, B yang jalan ya. Itu dalam bentuk kerajaan ya, termasuklah dia tadi ini kerajaan-kerajaan ya, seluruh kerajaan yang dulu ya, sebelum ada bentuk pemerintahan lain ya. Dan kemudian ketika kita bicara tentang ini, tentang bentuk-bentuk pemerintahan sekarang seperti republik ya, apakah republiknya itu republik ya model presidensial yang berkuasa, yang mengatur di situ adalah presiden, atau modelnya itu parlementer yang mengatur, yang menjadi pemimpin di situ sebenarnya adalah perdana menteri walaupun tetap ada presidennya ya. Nah, di dalam bentuk republik ini ada dua ya, ada dua hal ya. Ada satu hal yang dia republiknya itu republik yang bersandarkan kepada demokrasi ya, seperti kita sekarang ya. Maka di sini daulat itu berada di tangan rakyat, makanya kita kenal kedaulatan di tangan rakyat. Artinya tadi itu rakyat yang membuat aturan, rakyat yang menentukan negara ini kemana, visinya mana, misinya apa, dengan segala macamnya rakyat ya, yang dipraktekkan dengan mengangkat wakil-wakil rakyat. Makanya di negara republik demokrasi itu akan ada yang disebut parlemen yang merupakan wakil rakyat. Jadi mereka inilah yang akan menggodok aturan-aturan dan undang-undang yang dibutuhkan oleh negara untuk jalannya pemerintahannya, jalannya bertahannya sebuah negara ya. Nah, kemudian ada lagi dia bentuk republik, tapi dia bentuknya bukan ambil demokrasi, tapi dia sosialis seperti Cina ya, Korea Utara, begitu juga Rusia ya. Dan ini di sini ada lagi perbedaan siapa yang berdaulat di sini. Yang berdaulat di sini di dalam model pemerintahan sosialis ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah sendiri yang membuat aturan-aturan tanpa kemudian meminta pandangan-pandangan dari rakyat, apalagi usulan-usulan dari rakyat itu tidak. Usulan-usulan dari rakyat itu tidak begitu diutamakan ya. Walaupun mereka bertanya kepada rakyat, tapi itu hanya semacam mengambil masukan aja. Beda dengan tadi demokrasi, itu dia rakyat yang membuat aturan ya. Jadi pemerintah di situ dalam demokrasi itu hanya sebagai pelaksana yang disebut dengan eksekutif ya, melaksanakan seluruh aturan-aturan yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen. Nah, khilafah bagaimana? Khilafah itu adalah siapa yang berdaulat di situ? Yang berdaulat di situ adalah syara. Ya. Satu-satunya bentuk negara yang di dalam negara itu yang berdaulat itu bukan manusia. Syara itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Asy'ari. Asy'ari itu adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di dalam negara khilafah itu yang berdaulat di situ adalah Allah. Maka seluruh aturan-aturan yang dihasilkan di dalam daulah khilafah itu adalah aturan-aturan yang datangnya dari Allah. Apakah sekarang itu masih terus datang aturan dari Allah? Tidak ya. Sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah, itu sudah selesai, tidak akan ada lagi wahyu yang datang dari Allah. Terus bagaimana aturan-aturannya? Aturan-aturan kalaupun ada permasalahan-permasalahan baru yang tidak ditemukan dulu di masa Rasulullah, di masa para sahabat ya, maka kemudian itu untuk mengambil hukum, mengambil aturan kepada permasalahan-permasalahan yang baru ini, penguasa itu di dalam khilafah itu dia harus bertanya kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana metode mereka bertanya adalah menggalinya dari sumber yang datang dari Allah, Al-Quran, dan sumber yang datang dari Rasul, yaitu As-Sunnah ya. Dan ada juga dia sumber lain, yaitu dia ijma'us sahabah dan kemudian qiyas dari para ulama ya. Jadi ada 4 sumber. Jadi kalau tetap ini yang menjadi sandaran, walaupun kemudian manusia itu yang menentukan kemudian hukum bagi sesuatu yang baru itu, hakikatnya itu tetap yang menentukan hukum itu Allah. Karena harus diketahui dulu bagaimana pandangan Allah, dan itu yang diambil.
Kalau kita diketahui pandangan Allah tentang suatu ini, sesuatu yang umpamanya haram, ya, maka dia tetap akan kita tidak akan pernah mengatakannya itu halal, dan sebaliknya. Maka dia model dalam khilafah ini, yang ini salah satunya negara yang pembuat hukumnya bukan manusia, itu tidak akan ditemukan dalam bentuk pemerintahan manapun. Mau apapun itu nggak ada itu. Ketika kita tawarkan umpamanya kepada negara yang berbentuk demokrasi, mereka akan menolak. Tidak akan mau. Ketika kita tawarkan kepada bentuk negara yang sosialis, mereka akan menolak. Kita tawarkan kepada bentuk negara yang bentuknya kerajaan-kerajaan, mereka akan menolak. Inilah kekhasan, ya, perbedaan yang paling utama, ya. Sehingga kemudian adalah naif, ya, terlalu lugu, terlalu sempit pemahaman ketika kita mengatakan bahwa ada bentuk negara, bentuk pemerintahan yang sama dengan khilafah. Ini masih dari satu sisi, ya. Berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.